Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada saat ini Ia masih memberikan kita kesempatan untuk bisa beribadah, walau keadaan saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan mengangkat pujian kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan kepada jemaat diundang untuk berdiri. Ya Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama-Mu di surga. Kami mau beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk Engkau ya Tuhan Yesus. Hidupku di altar-Mu.
Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan pertama firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 22 ayat 23 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Aku akan memansyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang mungkin kita merasa bahwa dalam perjalanan hidup kita, banyak pergumulan kita yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Tapi pada akhirnya, kita percaya bahwa hanya Tuhanlah yang setia. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Tuhan selalu menjadi harapan kita satu-satunya. Dan Dia selalu menjawab doa kita tepat pada waktunya. Kita akan mengangkat pujian kita. Dengan apa akan kubalas ya Tuhan? Ya Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau membuktikan bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat kami Tuhan dan juru selamat kami. Terima kasih ya Bapa.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan pada-Mu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami begitu sering menyia-nyiakan berkat Tuhan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayak mendapat murka-Mu. Tetapi sekarang, kami datang mengandalkan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Kasihanilah kiranya kami, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Beginilah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan kedua firman Tuhan terambil dari Matius pasal 8 ayat 5-13. Beginilah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku.
Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman besar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Amin. Masih ada sukacita? Mari angkat pujian kita dengan pujian segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut karena Engkau Allah besertaku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, itu yang Kau sediakan bagiku. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Allah sumber kuatku. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat satu pujian kita lagi. Mari kita katakan, ada satu sobat kita yang sangat setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani. Namanya siapa? Sebut. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghidupkan.
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, benar ya Tuhan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur, kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan, mari bernyanyi dari Kidung Keesaan, Tuhan inilah persembahan, ayat 1, 2, dan 5. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas anugerah dan berkat-Mu yang Kau telah berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa beribadah walaupun secara virtual Tuhan, dan kami percaya Engkau tetap memberkati kami dengan kondisi yang seperti ini. Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan itu Tuhan bisa menjadi alat untuk menyebarluaskan gereja-Mu dalam bumi ini. Bapa di surga, kami berdoa buat tangan-tangan yang mengelola persembahan ini. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan Tuhan, sehingga apa yang mereka kerjakan sesuai dengan kehendak
Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian kita, Kau yang terindah. Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada wujud kan bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan kalau Dia yang termanis dalam hidup kita. Yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada wujud kan bertemu, menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Tuhanku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada wujud kan bertemu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, dan di hari ini kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah kami ini, kami mau mendengarkan sabda-Mu.
Kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah dan anugerahkanlah Roh-Mu yang kudus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini dikutip dari surat Paulus di Roma, pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan yang ke-25. Surat Roma pasal 4, ayat 16 sampai dengan 25, beginilah firman Tuhan. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bawah rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu, hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak dituliskan untuk Abraham saja, tetapi dituliskan juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan oleh pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian pembacaan firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini kita membahas tema tentang manusia dibenarkan karena iman. Dan biasanya di minggu-minggu reminiscere, gereja-gereja Protestan selalu membaca Injil. Biasanya itu di bagian-bagian dialog Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, manusia dibenarkan karena iman atau sola fide. Sola fide adalah sebuah pemahaman yang sangat mengandalkan iman kepada Yesus Kristus. Dan ajaran ini disebut dengan sola fideanisme. Ajaran sola fide ini bermula pada zaman reformasi. Pada abad 16 yang dipelopori oleh tokoh reformasi, yaitu Martin Luther, Johannes Calvin, dan Zwingli. Bapak, Ibu, dan saudara, sola fide mengajarkan bahwa keselamatan manusia hanya diperoleh dari pembenaran oleh iman semata-mata. Ajaran ini muncul merupakan reaksi terhadap ajaran yang menekankan bahwa keselamatan manusia terletak pada perbuatan baik manusia. Mari Bapak, Ibu, di teks khotbah kita hari ini kita melihat di ayat 16 sampai dengan 17. Di sana kita melihat bagaimana Abraham begitu percaya kepada Kristus. Diselamatkan hanya berdasarkan iman saja. Pada hari ini kita diperkenalkan dua tokoh yang memiliki pengalaman iman yang sangat spektakuler. Pertama Abraham
yang disebut sebagai Bapak orang beriman, dan itu menjadi bahan khotbah kita hari ini. Dan yang kedua, figur seorang perwira dari Kapernaum yang merupakan bacaan sebelum khotbah di Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 tadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, memulai khotbah ini saya menceritakan sebuah peristiwa orang yang sedang tenggelam di laut. Dan orang itu berusaha sebisa mungkin, tapi tetap tidak bisa. Karena dia tidak tahu cara bagaimana menyelamatkan dirinya. Lalu seorang perenang yang hebat mendatangi dia dan berkata, "Kamu tenang, tak usah melakukan apa-apa. Kamu tenang saja, aku akan membawa kamu sampai ke daratan." Lalu dia pun tenang, tidak melakukan apa-apa. Sampai akhirnya sang perenang itu membawanya tiba di daratan dan dia bisa selamat. Saya yakin tidak mungkin orang yang diselamatkan itu pada akhirnya membanggakan dirinya. Tidak mungkin orang yang diselamatkan itu punya pikiran bahwa dia memiliki andil di dalam keselamatan itu. Dia tidak melakukan apa-apa. Hanya percaya kepada perkataan sang perenang itu. Tak ada yang dia lakukan. Dia hanya membiarkan dirinya ditolong oleh perenang yang hebat itu. Itulah yang diperagakan oleh Abraham dalam perjalanan hidupnya. Dan juga perwira dari Kapernaum hari ini ketika dia berharap pertolongan Kristus untuk menyembuhkan hambanya. Bapak, Ibu, dan saudara, hal kedua, mempercayai Allah berkuasa untuk melaksanakan janjinya. Itu dapat kita lihat di ayat 18 sampai 21. Abraham diuji untuk mempercayai rencana Tuhan tentang keturunan yang banyak. Sementara usianya dan istrinya sudah sangat tua. Namun imannya tidak menjadi lemah. Walaupun fisiknya semakin merosot dimakan usia. Karena imannya inilah juga diperhitungkan sebagai kebenaran kepada Abraham. Pertanyaan kita sekarang. Lalu bagaimana manusia berdosa dibenarkan sampai hari ini? Kita lihat bahwa sebagai manusia berdosa, kita berada di bawah penghakiman Allah. Dalam diri kita sebagai manusia berdosa, tidak ada kemampuan untuk berbalik kepada Allah dan memperoleh pelepasan. Dalam diri kita sebagai manusia, tidak ada kemampuan mengusahakan keselamatan melalui hikmat dan pengetahuan yang ada pada kita. Maka satu-satunya cara bagi manusia adalah dengan dianugerahkan pengampunan dosa dan membuat yang menjadi benar di hadapan Allah. Dan ini hanya dapat dilakukan, hanya dapat diterima di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Namun bila manusia melalui imannya mau mengambil bagian dalam Kristus, maka Allah tidak memperhitungkan dosa-dosanya. Allah membenarkan manusia berdosa karena imannya, sola fide. Dan melalui pembenaran ini, manusia mendapat pembaharuan dalam jalan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, di ayat 22 sampai 25. Di sana kita melihat bahwa Abraham percaya dan mempercayakan dirinya kepada Allah. Sikap mempercayai Allah sepenuhnya bahwa tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Allah dalam tindakannya. Ini berarti kita bukan cuma percaya, tetapi kita juga mempercayakan diri kepada Allah. Iman bukanlah sebuah titik, tapi sebuah garis yang panjang. Awalnya adalah Allah dan ujungnya juga adalah Allah. Namun iman tidak berhenti di sana. Iman merupakan sebuah kontinuitas. Itu sebabnya Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati dan iman yang kosong. Hanya perlu diingat Bapak Ibu,
bahwa perbuatan baik orang Kristen adalah sebuah tanda atau sebagai buah pembenaran, bukan sebagai jasa. Sekali lagi, kita orang Kristen harus mengingat bahwa perbuatan baik orang Kristen adalah sebagai buah dan tanda pembenaran, bukan sebagai jasa. Sehingga kita tidak perlu harus membanggakan diri dengan apa kondisi kita masing-masing sampai hari ini. Kita hadir hari ini, kita ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah. Itu hanya karena belas kasihan Allah. Itu hanya karena pembenaran dari Allah itu sendiri. Iman itu yang menjadi bagian kita. Dan Allah sendiri yang aktif menganugerahkan itu. Allah sendiri yang memiliki andil. Allah sendiri yang mengendalikan. Allah sendiri yang memiliki peran. Kita tidak memiliki andil di dalamnya. Tetapi iman adalah pemberian Allah di dalam hidup kita. Iman bukan hasil dari perbuatan baik kita sebagai manusia. Tetapi semata-mata adalah pemberian Allah. Sehingga hanya nama Allah yang dimuliakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan bagi kita dari Roma pasal 3 ayat 28a. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah Engkau semaikan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa kami ada sampai saat ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Kami boleh hadir di hadapan Tuhan hanya karena pembenaran yang dilakukan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kami percaya itu, biarlah Tuhan itu yang terus kami lakukan adalah mengerjakan bagian kami dan Tuhan sendiri menyempurnakannya dalam perjalanan setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, kita respon pemberitaan firman Tuhan dengan bernyanyi Kau yang terindah. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sekarang kita menyaksikan Warta Jemaat. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku. Mari kita mengangkat satu pujian, berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala anugerah dan berkat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, hingga pada saat ini kami boleh ada di hadapan Tuhan untuk beribadah bersama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oh Bapa di surga, kami percaya bahwa setiap jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka untuk memberkati mereka bersama keluarga dalam rangkaian ibadah pada hari Minggu ini. Dan bukan hanya itu ya Tuhan, kami juga berdoa kepada mereka, kiranya Tuhan terus memberkati mereka juga dalam segala pekerjaan mereka, dalam segala kegiatan mereka ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Engkau berkati mereka dalam usaha mereka, baik pekerjaan di rumah, di luar rumah, Tuhan berkati mereka. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha mereka, mereka juga dapat bersuka cita karena anugerah dan berkat Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi warga jemaat kami yang sedang berduka, yang sedang sakit, baik yang ada di rumah, yang dirawat di rumah sakit, baik karena penyakit yang sudah lama mereka derita, maupun karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus, kami hanya berharap kepadamu. Kami harap bahwa Tuhan penuh kuasa untuk menolong, menyembuhkan dan memulihkan. Sehingga mereka boleh keluar dari rasa sakit yang diderita dan mereka dapat beraktivitas sebagaimana biasa dan nama-Mu dimuliakan. Kami percaya Engkau menganugerahkan yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Engkau telah menyertai mereka melewati hari-hari hidup mereka. Dan kami percaya untuk melanjutkan perjalanan kehidupan mereka. Tuhan terus menyertai mereka. Tuhan terus menolong mereka, memberkati mereka dalam kehidupan ini. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan komisi-komisi, baik kegiatan di tingkat jemaat, di lingkungan-lingkungan. Tuhan berkati. Setiap para hamba-Mu, terutama melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan menjelang hari-hari Paskah ini. Kami percaya Tuhan berkati. Biarlah Tuhan segala apa yang telah dirancang akan dikerjakan menjadi sukacita bagi kami semua dan menjadi hormat bagi kemuliaan nama Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kegiatan pembangunan gedung pendukung pelayanan yang telah diselesaikan sampai pada tahap kedua ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Kami rindu untuk bisa diteruskan ke tahap yang ketiga. Oleh karena itu kami mohon tuntunan tangan Tuhan melalui anak-anak Tuhan di Jemaat BNKP Jakarta, bahkan melalui setiap orang yang mendukung kami dalam program ini. Tuhan berkati Bapa, supaya boleh dilanjutkan dan dapat dipergunakan menjadi tempat bagi kami untuk bersekutu, terutama bagi anak-anak kami sekolah minggu ke depan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk program pelayanan Jemaat Jakarta, juga Resor 45 dan Sinode BNKP. Kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkati ya Bapa segala program yang telah dirancang, yang telah sedang dan akan dilakukan. Biarlah melalui program pelayanan ini, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa untuk pemimpin pemerintahan kami di DKI Jakarta, bahkan di negara kami Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan Engkau memakai hamba-hamba-Mu menjadi alat Tuhan mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah negeri kami, negara Republik Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa situasi saat ini yang sedang terjadi, oleh karena itu Tuhan, Engkau sertai para pemimpin bangsa kami, Engkau sertai setiap kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Yesus Kristus. Ini hidup kami dan kami melanjutkan kehidupan kami di minggu yang akan datang. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Ini doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa. Sempurnakanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Allah Sumber. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Saat teduh sejenak. Yahobu, Shalom.